Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang unik mungkin ya untuk teman-teman yang ada di kewarganegaraan, terutama kita menumbuhkan rasa patriotisme, kita menumbuhkan rasa nasionalisme dengan media film kali ini. Nah, tentunya film-film yang saya akan tampilkan di sini kita sharing hari ini merupakan film karya anak bangsa. Nah, film apa aja sih yang akan menarik, yang akan menumbuhkan rasa cinta tanah air? Oh, yuk kita simak yuk. Oke, tentunya teman-teman akan melihat satu fenomena unik ya hari ini ya. Artinya film-film Indonesia, apalagi dengan perangkat hari ini yang sudah semakin canggih, film-filmnya juga semakin banyak yang dibuat. Nah, film-film yang bertemakan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia tentunya istilahnya apa ya, menjadi sorotan publik ini, menjadi perhatian publik nih, menjadi wah filmnya ternyata bagus nih. Nah, tidak jarang juga mendapatkan respon yang luar biasa ini. Nah, film apa aja sih yang mendapatkan respon dan film apa aja yang harus Anda tonton ini, terutama ini untuk mengisi waktu luang, memberikan pandangan-pandangan baru, terus kemudian ada cerita-cerita unik di dalamnya. Oke. Nah, film yang pertama ada film Batas nih. Nah, film Batas ini unik. Jadi film Batas ini menceritakan sebuah atau seseorang atau ini ya namanya Jaleswari ini diperankan oleh Marcella Zalianty, bertugas di Pontianak. Terus kemudian dia ditugaskan untuk program CSR nih. Tetapi berbatasan dengan Malaysia ini, wah ternyata doktrinnya negara luar Indonesia itu luar biasa ya. Rumput tetangga lebih hijau katanya, jadi seperti itu. Oke, saya cepat aja. Nanti teman-teman harus melihat nih film ini. Ini lucu sekali dan unik film ini. Oke, yang selanjutnya ada Minggu Pagi di Victoria Park. Ya, settingnya ada di Hong Kong ini. Nah, tidak banyak film-film yang menceritakan tentang kehidupan TKW yang ada di Hong Kong khususnya. Nah, film ini merupakan sebuah film yang apa ya istilahnya ya menggugah rasa empati kita, terutama dengan para pekerja migran, para pencari devisa, orang-orang yang berjuang di apa ya bekerja di luar negara kita, terutama untuk teman-teman yang TKW atau TKI di Indonesia yang kita tidak bisa menampik bahwa pendapatan ataupun devisa negara salah satunya adalah dari teman-teman seperti ini. Oke, film ini juga menarik, menggugah rasa empati, sekaligus menumbuhkan eh, apa ya istilahnya semangat nasionalisme bahwa Indonesia itu, bahwa kesemaan kekeluargaan itu luar biasa. Nah, terutama teman-teman yang sudah pernah keluar negeri nanti akan bisa merasakan bagaimana hidup di luar negeri itu seperti apa, meskipun hanya beberapa hari, teman-teman harus memperhatikan betul bagaimana sih orang-orang Indonesia yang ada di sana, bagaimana sih orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, kira-kira konsepnya hampir sama seperti ini. Jadi ada empati yang luar biasa di sini. 5 cm. Nah, 5 cm ini eh, filmnya adalah film tentang sebenarnya tentang pertemanan ya, persahabatan. Tetapi di balik ini Indonesia itu ternyata mempunyai keindahan alam yang luar biasa. Nah, keindahan alam inilah yang menjadikan kita akan semakin semakin sayang, kita akan semakin dekat, kita akan semakin mencintai dan melestarikan kehidupan alam yang ada di Indonesia ini. Oke, nextnya adalah G. Ini teman-teman kalau istilahnya ada di ranah politis yang apa ya istilahnya menumbuhkan semangat patriotisme, ya G inilah yang paling memberikan semangat yang luar biasa ini. Oke, nextnya ada Tiga Serikandi. Nah, Tiga Serikandi ini merupakan sebuah sebuah mini dokumenter ya atau dokumenter kalau saya mengatakan remake-nya dokumenter bagaimana tiga atlet panahan Indonesia merebut medali perak di Olimpiade Seoul 1988. Nah, ini apa ya istilahnya di tahun-tahun inilah di tahun-tahun 80-an, 90-an ataupun
di tahun-tahun ini semangat-semangat Indonesia itu untuk menjadikan negara yang dipandang oleh dunia semakin kuat. Nah, salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan olahraga. Ya, yang selanjutnya ada bendera. Nah, bendera ini apa ya istilahnya, kerakyatan banget istilahnya filmnya. Jadi film ini bagaimana sih anak sekolah dasar ketika mendapat giliran menjadi petugas bendera saat upacara. Nah, ini lucu sekali, artinya teman-teman harus melihatnya ini karena lalai, karena tapi namanya anak-anak, bendera yang dicuci hilang. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini petualangannya wah luar biasa ini. Nah, teman-teman harus melihatnya ini. Nah, semangat yang ditimbulkan dengan film ini wah luar biasa juga. Nah, selanjutnya ada Tanah Air Beta, mengangkat kehidupan keluarga yang terpisah ini. Jadi settingnya ada di Nusa Tenggara settingnya. Jadi bagaimana kehidupan yang orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di Timor, Timor Leste, Timor Timur itu pisah dari kesatuan Republik Indonesia yang hari ini ya mungkin kehidupannya tidak lebih baik dari zaman yang berada di Indonesia dulu, karena mungkin dia sedang lagi membangun, dia sedang mengembangkan sistem dan sebagainya, artinya mungkin tidak lebih baik dari Indonesia. Nah, selanjutnya ada Denias nih. Nah, Denias ini settingnya anak suku Papua. Nah, ini yang unik lagi adalah eh, kehidupan kehidupan anak rantau kehidupan anak Papua yang berada di hutan dengan kondisi alam yang luar biasa, tetapi anak ini harus semangat untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak nih. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di pedalaman, bagaimana teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur dengan kondisi yang sangat kekurangan mungkin ya, sangat ketinggalan, tetapi hari ini saya yakin Bapak Jokowi sudah memikirkan hal tersebut. Nah, ini apa ya istilahnya mempunyai semangat yang kuat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini harus dilihat kalau Bapak Ibu teman-teman pengen melihat sisi lain dan keindahan-keindahan alam yang ada di Papua. Nah, ada catatan nih ya, Pak, keindahan Papua ini yang jarang terekspos nih. Nah, ini yang lucu. Oke, selanjutnya film yang sangat fenomenal. Saya sampai membaca beberapa kali novelnya ini. Ini memang luar biasa film ini. Saya tidak akan bercerita banyak. Teman-teman harus melihat. Sequelnya juga bagus. Andrea Hirata ini novelnya luar biasa. Ada beberapa sequel. Nah, ini menjadi hot trending ya istilahnya kalau di Indonesia, box office-nya film ini ya, ini yang menjadi titik naiknya atau titik baliknya perfilman dunia Indonesia. Nah, menumbuhkan semangat tentang apa? Menumbuhkan semangat tentang kecintaan terhadap Indonesia ini. Artinya anak desa ini menjadi apa ya istilahnya, bagaimana mereka akan maju melawan atau di tengah himpitan dan di tengah kekurangan semuanya. Artinya bagaimana anak-anak ini menjadi lebih baik dengan kondisi seadanya. Artinya seperti itu. Sekolah hampir ditutup, teman-temannya yang terbatas, kondisi ekonomi yang terbatas, apalagi di Belitung sana ya istilahnya, ini menjadikan timah itu kondisinya sudah semakin turun dan sebagainya. Nah, ini harus ditonton. Nah, ini mirip-mirip dengan apa ya istilahnya, film yang Batas tadi tentang perbatasan yang ada di Indonesia Malaysia. Ini juga harus ditonton karena ini ya sekali lagi mengatakan bahwa tanah surga katanya di sebelah gitu. Tapi apa yang terjadi? Nah, terjadinya seperti apa? Loyalitasnya dites di mana? Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya harus melihatnya. Oke, film yang tidak kalah menariknya dan sangat fenomenal juga, ini ada Habibie dan Ainun. Nah, ini menceritakan tentang kehidupan, sebenarnya sih alur ceritanya tentang romansa antara Habibie, Bapak Presiden Habibie, mantan Presiden Habibie kita, dan Ainun istrinya. Memang secara look-nya ini adalah kisah romansa ya, kisah asmara, tetapi di balik ini mungkin ada satu clue tentang apa ya istilahnya,
kecintaan atau rasa nasionalisme Bapak Habibie ini ketika harus dipanggil oleh Bapak Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, eh, agak ada kekalutan, tetapi iya Bapak Habibie memutuskan untuk ya saya kembali ke Indonesia. Nah, inilah yang menjadi toladannya. Ada film trilogi Merdeka. Nah, Merdeka ada film Merah Putih 2, Darah Garuda, dan Hati Merdeka. Ini tentang ya ini kalau saya katakan genrenya adalah genre action ini ya. Nah, genre action ini tentang perang pada tahun 1947 yang sebenarnya kita sudah merdeka, tetapi eh, negara-negara terutama di Eropa Barat itu menolak untuk merdeka karena masih masih berada di pengaruh atau di bawah pengaruh sekutunya Belanda begitu. Oke, eh, yang lumayan baru adalah Soekarno. Nah, Soekarno ini mengisahkan tentang ya presiden pertama kita yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Soekarno ini mencetuskan ada kata kunci yang unik. Kita harus merdeka sekarang. Nah, public speakingnya nih yang bagus nih Soekarno ini. Oke, teman-teman harus lihat nih. Ya, Garuda di Dadaku. Nah, ini film yang luar biasa unik juga. Ada satu bocah yang berusia 11 tahun bertekad kuat untuk menjadi atlet sepak bola dan pemain profesional sepak bola. Nah, film ini uniknya adalah ketika dia menjadi pemain sepak bola dihalangi oleh keluarganya. Nah, ini harus ditonton juga bagaimana teman-teman ini olahraga sepak bola ini menjadi satu pemersatu bangsa ini kalau kita mengatakan. Oke, nextnya adalah mungkin teman-teman harus melihat beberapa film-film yang mungkin akan rilis di box office Indonesia ya istilahnya seperti itu. Silahkan tonton trailer-trailernya. Oke, demikian yang bisa saya berikan untuk materi kali ini. Artinya apa dengan kesimpulan hari ini adalah teman-teman atau Bapak Ibu semuanya atau teman-teman yang melihat materi ini, kecintaan terhadap Indonesia itu tidak diwujudkan hanya dengan bentuk peperangan, bentuk dengan berdemonstrasi atau sebagainya, tetapi kita melihatnya menjadi sebuah cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang mengharukan, cerita-cerita yang membangkitkan rasa nasionalisme kita dengan media film. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.